Karena memang Alkitab atau Injil atau Bible yang diimani oleh orang Kristen, yang dimiliki oleh orang Kristen, yang selalu dibawa ke gereja setiap hari Minggu itu karangan manusia. Kalau perjanjian lama masih betul-betul konsisten, ya, mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ketika perjanjian baru, maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Di perjanjian baru, babi menjadi halal. Bahkan kata Paulus, Bapak Ibu, ya, di surat Markus, ya kan, semua yang berkaki empat yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Halo guys, kali ini saya ingin kembali bahas tentang seorang mualaf yang sekarang menjadi seorang ustadz, namanya Ustadz Khalifa Sinaga. Di video pertama yang saya bahas, itu jelas ini mualaf bukan saja sekarang menjadi ustadz, bahkan ia juga punya wajah yang berseri-seri. Katanya, dan Anda bisa menilai sendiri. Mungkin bagi kamu yang belum menonton part 1 atau bagian 1 video ini, silakan nonton dulu guys, supaya tidak ketinggalan. Dan Anda juga bisa cek videonya di link deskripsi di bawah ini coy. Dalam bagian ini yang perlu saya tanggapi adalah tentang pernyataan Ustadz ini tentang Alkitab adalah karangan manusia. Dan surah Markus, saya nggak tahu ada di Alkitab apa enggak ya, itu adalah perkataan dari Paulus. Benarkah demikian? Mari kita lihat cuplikan videonya terlebih dahulu guys. Kenapa? Karena memang Alkitab atau Injil atau Bible yang diimani oleh orang Kristen, yang dimiliki oleh orang Kristen, yang selalu dibawa ke gereja setiap hari Minggu itu karangan manusia. Nanti bisa dibaca dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 79. Jadi kita bercerita fakta, bercerita dalil semua Bapak Ibu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila." Kecelakaan besarlah kata Allah. Bagi siapa? Bagi para ahli kitab yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berdalil ini datang dari Allah, padahal bukan kata Allah, itu karangan mereka sendiri, dan bisa dibuktikan Bapak Ibu. Bisa dibuktikan. Dan memang Bapak Ibu, dalam Alkitab itu mohon maaf, ya, ayatnya saling silang saling seberang Pak. Ayat 1 mengatakan Tuhan itu Esa, lain ayat Tuhan itu 3, ya. Seperti hukum babi. Babi itu haram, jelas haram sekali. Kita sudah melihat dan mendengar bersama pernyataan Ustadz ini bahwa Alkitab adalah karangan manusia, bahkan dapat dibuktikan karena ayatnya saling silang dan seberang. Benarkah demikian? Tanggapan saya, yang pertama, tuduhan Alkitab sudah dipalsukan bahkan buatan manusia. Ini dianggap pernyataan yang sangat mematikan bagi iman kekristenan. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Bagian ini gampang untuk menjawabnya. Yang pertama, ajukan pertanyaan, bagian mana yang menjadi karangan manusia? Kapan mulai dikarang? Manusianya yang mengarang siapa? Pasti ketika mengajukan demikian, orangnya juga tidak akan bisa menjawab. Yang kedua, terkait dengan yang katanya bukti ayat Alkitab itu karangan manusia dengan ayat saling silang dan seberang dengan mengatakan seperti di video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan bisa dibuktikan Bapak Ibu. Bisa dibuktikan. Dan memang Bapak Ibu, dalam Alkitab itu mohon maaf, ya, ayatnya saling silang saling seberang Pak. Ayat 1 mengatakan Tuhan itu Esa, lain ayat Tuhan itu 3, ya. Seperti hukum babi. Babi itu haram, jelas haram sekali. Menurut saya, dari video ini, Ustadz ini nggak paham dan tidak mengerti konteks ayat Alkitab. Yang penting copot ayat sana-sini dan sampaikan di depan jemaah. Berikut ini, argumen seperti ini sebenarnya memberikan arti bahwa si Ustadz ini
sewaktu menjadi orang Kristen hanya Kristen KTP, Kristen mayat hidup. Dan saya percaya ini orang nggak pernah baca Alkitab. Ayo kamu juga yang demikian, yang jarang baca Alkitab. Jika ada, bertobatlah. Jangan kayak orang ini. Kenapa saya katakan Ustadz ini Kristen KTP? Karena jelas kalau baca Alkitab dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Video kedua ini lucu bin ajaib. Saya mau buktikan perkataan saya yang tadi bahwa si Ustadz ini jarang baca Alkitab sewaktu masih Kristen. Masa sih ada surah Markus dalam Alkitab? Yang ada itu Injil Markus. Lucunya surah Markus itu perkataan Paulus. Nih, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Kalau perjanjian lama masih betul-betul konsisten, ya, mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ketika perjanjian baru, maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Di perjanjian baru, babi menjadi halal. Bahkan kata Paulus, Bapak Ibu, ya, di surat Markus, ya kan, semua yang berkaki empat yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Mari kita saksikan sekali lagi supaya lebih jelas. Perhatikan baik-baik ya. Kalau perjanjian lama masih betul-betul konsisten, ya, mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ketika perjanjian baru, maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Di perjanjian baru, babi menjadi halal. Bahkan kata Paulus, Bapak Ibu, ya, di surat Markus, ya kan, semua yang berkaki empat yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Itu, agak sudah lama dikonsum lebih aja. Benar bahwa ini Ustadz modal nekat dan pintar bicara saja, sudah bisa tampil ceramah di depan jemaah. Ini ironis sekali menurut saya. Pesan saya bagi kamu orang percaya yang menonton video ini. Yang pertama, baca Alkitabmu dan pelajari dengan baik supaya kamu bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, setialah dan teruslah kerjakan keselamatanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.